Hai guys, balik lagi nih sama Nidia di channel Pricebook Otomotif. Kalau kemarin Nidia udah kasih tahu jajaran motor termahal di Indonesia, di video kali ini Nidia mau kasih tahu ke kalian motor-motor terkencang dari pabrikan populer yang juga ada di Indonesia nih. Biasanya kan motor kencang itu identik dengan nama superbike, terus pakai mesin 900 sampai 1000 cc dan punya tenaga yang bikin jantung deg-degan dengernya. Nah, Nidia udah cari tahu nih 5 motor terkencang alias superbike yang mereknya populer juga di Indonesia ya. Nidia akan ngurutin dari yang tenaganya terkecil sampai terbesar di daftar ini ya. Jangan kemana-mana, tonton terus video ini sampai habis. Di urutan 5, superbike terkencang ada BMW S1000 RR. Wih, kemarin pas Marzum, Hafiz nemu satu tuh yang dijual. Kalau kalian gak percaya, coba cek video Marzum moge bekasnya deh. Nah, ngomongin motor asal Jerman satu ini, dari bentuknya kita udah tahu kalau ini nggak murah ya. Mayoritas part yang digunakannya berbahan karbon, apalagi untuk yang seri M Performance. Kelihatan banget kalau ini motor premium. Udah gitu, tampilan instrumen klasternya yang canggih, udah pakai BMW Connected, dan bisa dikontrol dari tombol-tombol di setangnya. Ngebuat motor ini kelihatan canggih banget. Selain canggih, pastinya BMW ini menggendong mesin yang sangar nih. Mesinnya berkapasitas 998 cc, 4 silinder inline yang diklaim bisa ngasilin tenaga maksimal di angka 205 daya kuda dan torsi 113 Nm. Udah gitu, selain tenaganya yang mantap, dibarengi juga sama bobotnya yang gak terlalu berat. BMW S1000 RR ini berat basahnya cuma 210 kg. Gokil cuy! Nah, motor ini harga off the road-nya di 828 juta rupiah nih. Tapi kalau udah on the road sih lain cerita ya, karena pasti pajaknya bikin bayar ekstra. Di posisi keempat ada Honda CBR 1000 RRR. Ini sih selain tenaganya yang kencang, juga masuk predikat motor dengan jumlah R terbanyak nih. Ada 4 guys R-nya, CBR 1000 RRR. Aduh. Nah, CBR 1000 RRR ini dijuluki juga Fireblade ya. Ini sih versi terbaru alias model year 2020. Honda pasti ngeluarin ini buat coba tempur di ajang WSBK ya. Karena kan selama ini di WSBK Honda agak kurang bersinar tuh. Coba kita lihat rider Honda yang pakai motor ini. Apa bisa ngelawan dominasi Ducati dan Kawasaki? Kalau kita bicarain Fireblade ini nih, doi pakai mesin 999,9 cc, 4 silinder segaris ya. Beda sama RC113V yang dipakai Marquez yang mesinnya V. Mesin ini diklaim sama Honda bisa ngasilin tenaga sebesar 215 daya kuda dan torsi 113 Nm. Kalau lihat datanya sih, torsi segini lebih ngacir daripada Panigale V4, tapi versi standar alias bukan yang R ya. Udah gitu, mesin segede gitu dibarengi sama bodi yang gagah dan tampak ganteng banget deh. Oh ya, bobot basah CBR 1000 RRR ini hanya 201 kg loh. Mantep kan? Nah, kalau kalian tertarik beli motor ini, coba tanya aja ke Honda Big Wings. Setahu dia sih sampai awal 2020 ini belum ada info untuk stok Indonesia ya. Tapi kalau mau tahu harganya, di Eropa dijual 23.499 pound sterling alias 432 juta rupiah. Terus kalau di Malaysia 199.000 ringgit alias 669 juta rupiah. Kira-kira nanti di Indonesia sama pajaknya berapa ya? Lanjut di posisi ketiga, balik lagi kita ke brand Jerman, BMW HP4 Race. Kalau ini sih sayang banget nggak bisa dipakai ke jalan raya ya, alias motor buat di track atau sirkuit aja nih. Kenapa demikian? Karena di Eropa sana ada regulasi yang membatasi speed limit untuk sepeda motor. Nah, HP4 Race ini ternyata kelebihan batas kecepatannya. Doi diperuntukkan untuk sirkuit aja ya. Tapi kalau kalian beli sih, bisa kok dipakai muter-muter halaman depan rumah. Nah, ngomongin BMW HP4 Race, motor ini cuma ada 750 unit loh di dunia. Dan di Indonesia cuma ada 1 unit doang. Motor yang pakai bodi dan part karbon ini menggendong mesin super bertenaga loh. Mesinnya berkapasitas 1000 cc 4 silinder yang diklaim bisa menghasilkan tenaga hingga 215 daya kuda dan torsi hingga 120 Nm. Udah gitu, mesin sangar ini digendong sama bobot basah motor yang cuma 171,4 kg. Apa nggak makin ngacir tuh? Nah, motor yang masuk ke dalam salah satu motor termahal di Indonesia ini ternyata ada yang punya loh. Kalau kalian mau punya juga, bisa kok. Siapin aja budget 2,1 miliar rupiah ya. Nanti kalau udah beli, kabarin dia. Mau pinjem buat denger klaksonnya. Di posisi kedua ada motor asal Italia nih. Tadi sih udah kesebut, Ducati Panigale V4R.
Nah, ini dia yang di USBK sempat ngerepotin Kawasaki nih. Motor ini meluncur belum lama ini, tapi pas datang langsung menggegerkan jagat Superbike. Jelas aja lah, udah tampilannya ganteng banget dengan warna merah khas Ducati, siluet desainnya meruncing gitu, dan fitur yang dipakai juga canggih semua. Di balik semua kelebihannya itu, Panigale V4R ini menggendong mesin V kapasitas 1103 cc. Mesin ini diklaim bisa ngasih tenaga sebesar 221 daya kuda dan torsi 112 Nm. Udah gitu, tenaga segitu tuh diimbangi sama bobot basah motor ini yang cuma 193 kg. Aduh, ngacir banget tuh. Pantesan di USBK, Panigale V4R ini sering ngerepotin lawan-lawannya ya. Nah, untuk Ducati Panigale V4R ini ada kok dijual di Indonesia. Lengkap juga ada versi standarnya kalau kira-kira budget kurang cukup buat beli yang R. Tapi kalau maksa mau beli motor yang dipakai Alvaro Bautista di USBK ini, siapin aja kocek 2,2 miliar rupiah ya. Ingat, kalau udah beli, kasih tahu nih dia loh. Terakhir di posisi pertama Superbike dengan tenaga terkencang ada dari brand yang identik sama warna hijau. Ya, betul banget. Kawasaki Ninja H2R. Lagi-lagi sayang banget karena motor ini kekencangan, jadi nggak street legal ya. Kalau mau tes kecepatannya cuma bisa di sirkuit ya. Jelas aja tenaganya Kawasaki H2R ini yang paling cepat di kelas Superbike 1000 cc loh. Mesinnya ini berkapasitas 998 cc 4 silinder inline. Klaim tenaganya dapat di angka 310 daya kuda. Iya, 310 daya kuda guys. Udah gitu, torsinya dapat di angka 165 Nm. Ya ampun, kalau ngebut pakai motor ini, kira-kira baju sobek-sobek kayak Komeng nggak ya? Iya, jelas aja mesinnya ngacir karena udah pakai teknologi supercharge dari Kawasaki. Udah gitu, material bodi yang dipakai itu mayoritas karbon, jadi makin enteng dan pastinya ganteng banget. Bobot basahnya Kawasaki H2R ini cuma 240 kg loh. Ya, walaupun nggak seenteng rival-rivalnya, tapi cukup buat imbangi tenaga mesinnya ya. Nah, motor ini sayang banget karena kebentur sama regulasi. Kemungkinan tidak akan masuk Indonesia ya. Tapi ada kok H2 yang versi karbon dijual di Indonesia. Harganya di kisaran 800 jutaan. Tapi kalau kekeh banget pengen tahu harga Ninja H2R ini, nih dia cek harganya di Amerika sih 55.000 US dollar ya. Kalau dirupiahin sih 900 jutaan. Coba hitung-hitung sendiri. Kalau kira-kira harganya dijual di sini sama pajak jadi berapa ya? Nah, itu dia tadi 5 motor dari pabrikan populer alias Superbike terkencang yang Nidia rangkum buat kalian semua nih. Dari kelima tadi, mana yang jadi jagoan kalian? Coba kasih tahu Nidia di kolom komentar ya. Terus abis komen, seperti biasa, jangan lupa buat like, share, dan subscribe channel YouTube Pricebook Otomotif. Nidia pamit dulu ya. Kalian jangan kangen, karena Nidia akan terus kasih informasi dari dunia otomotif buat kalian. Ciao Bella!